Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPD MM dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang norma-norma dalam masyarakat. Mungkin untuk materi norma sudah diajarkan di kelas 1. Di kelas 3 ini saya akan mereview kembali. Jadi sebelum kita belajar untuk pagi hari ini, mari kita berdoa dulu agar kita selalu diberikan kekuatan menghadapi segala yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kalau kita bicara masalah norma, kita ini berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan mulai tentang norma. Ya, norma itu ada 4. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang norma dulu. Nanti tentang kebiasaan, adat istiadat itu nanti akan kita bahas di minggu berikutnya. Baik. Kalau kita bicara norma, ya. Norma itu pengertiannya adalah aturan. Kemudian di norma itu ada petunjuk, larangan, dan sanksi. Tujuan dibuatnya norma itu adalah untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Yang pertama, norma itu ada aturan. Yang kedua, norma itu ada petunjuk, larangan, dan sanksi. Yang ketiga, norma itu untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Kita membahas norma yang pertama. Kalau kita bicara norma, ya, pengertiannya, ini saya ulangin dulu ya pengertiannya ya. Norma adalah tata aturan atau peraturan yang berisi perintah dan larangan. Norma atau kaidah juga dapat dinyatakan merupakan patokan atau pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku. Dan bagi orang yang melanggarnya dikenai sanksi. Tolong itu diingat. Ya, contoh kalian di sekolah. Di sekolah juga punya aturan kan. Misalnya kalian tidak boleh menggunakan gelang atau berambut panjang untuk yang laki-laki, atau ke sekolah membawa benda tajam. Itu larangan kan. Kalau kalian melanggar, kalian akan mendapatkan sanksi. Nah itu sebetulnya norma. Norma itu adalah aturan yang berisi perintah dan larangan. Kalau dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Kalau kita bicara jenis-jenis norma, ada bermacam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Macam-macam norma yang telah dikenal luas adalah ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma hukum. Perbedaan keempat jenis norma tersebut didasarkan atas sumber atau asal mulanya dari mana ini norma aturan tersebut. Dari norma itu kemudian sanksi yang melekat pada norma tersebut. Yang pertama ada norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup berupa perintah, larangan maupun anjuran yang sumbernya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari mana taunya? Dari kitab suci masing-masing agama. Nah, itulah norma agama. Bagi orang yang mematuhi norma tersebut akan mendapatkan pahala. Sedangkan bagi orang yang melanggarnya akan berdosa. Itu sanksinya, dosa. Ada surga dan neraka, itu sanksi. Kalau kita berbuat baik di dunia, insya Allah kita masuk surga. Kalau kita berbuat jahat di dunia, kita masuk neraka, itu sanksinya.
Norma ini hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai tuntunan dan petunjuk ke arah yang benar bagi umat manusia. Coba kalian bayangkan kalau kita tidak punya agama, kita tidak punya kepercayaan, apa yang terjadi? Orang bisa bebas ngapa-ngapain karena nggak ada larangan, nggak ada takutnya. Oleh sebab itu turunlah norma agama. Kita percaya adanya agama dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah inti daripada aturan. Aturan itu adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama kita di dunia ini. Nah, contoh untuk umat Islam adanya sembahyang, ya. Kemudian kebaktian bagi umat Kristen. Nah, jadi itu tentang norma agama. Kalau norma kesusilaan, norma kesusilaan merupakan peraturan hidup atau kaidah yang menuntun tingkah laku manusia yang bersumber dari hati sanubari manusia dan bersifat universal. Universal itu adalah umum. Bagi orang yang melanggar norma tersebut akan timbul perasaan gelisah, cemas, dan lain-lain. Contohnya begini, norma kesusilaan itu ya, mohon maaf. Misalnya ada orang lahir, menikah, hamil di luar nikah, itu melanggar norma kesusilaan. Biasanya kalau orang yang melanggar norma kesusilaan itu merasa cemas, merasa takut, merasa malu, merasa malu. Sanksinya apa? Sanksi daripada norma kesusilaan ini biasanya dikucilkan oleh masyarakat. Nah, ini sanksi yang luar biasa. Misalnya ada anak cewek pulang selalu jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, diantar sama cowok yang berbeda-beda. Itu udah melanggar norma kesusilaan, nah. Luar biasa. Tetangga itu pasti akan ngomong macem-macem. Nah, disitulah kalian sebagai seorang pelajar, kalau kalian berlaku tidak seperti pelajar, itu juga melanggar norma kesusilaan. Anak sekolah kok seperti itu. Nah, itu adalah sanksi, ya. Jadi norma kesusilaan itu berasal dari hati kita sebetulnya. Nih ya, contoh. Berlaku jujur, suka berbuat baik atau membantu orang lain, tidak membunuh, tidak bertindak sewenang-wenang, merupakan contoh penerapan norma kesusilaan. Nih, membuang air kecil sembarangan, berpelukan atau bermesraan sesama lain jenis di tempat umum, itu juga merupakan contoh pelanggaran norma kesusilaan. Dan ini banyak terjadi. Nah, disitulah kita harus bisa membentengi diri kita supaya kita tidak melanggar norma kesusilaan. Selanjutnya norma kesopanan. Norma kesopanan itu ialah kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma tersebut berkaitan dengan kepatutan menurut pandangan sekelompok masyarakat dan bersumber dari adat istiadat, kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Bagi orang yang melanggar terhadap norma tersebut biasanya akan dicela atau dicemooh atau dikucilkan oleh warga masyarakat. Sebetulnya kesopanan dan kesusilaan itu hampir sama. Tapi kalau kesopanan itu contohnya gini, misalnya kamu ada orang tua, siapapun itu orang tuanya, terus kamu ngomongnya lu gua, terus ngomong bentak-bentak orang tua, nah itu udah melanggar norma kesopanan. Ya, jadi seperti itu contohnya untuk norma kesopanan. Mengetuk pintu, mengucapkan salam ketika bertamu, itu merupakan penerapan contoh norma kesopanan. Kamu bertamu ke rumah orang, nggak ngetok pintu, asal nyelonong aja masuk ke dalam rumah, kamu itu udah melanggar norma kesopanan. Nggak dibilang maling aja udah untung kamu. Ya, jadi seperti itu. Misalnya kamu ketemu saya deh di sekolah, terus ada anak yang ketemu saya di sekolah cuek sama saya, nyelonong aja gitu. Pasti kata temannya, ih gak sopan banget sih. Nah, seperti itu. Kemudian saya lagi di kelas, tiba-tiba ada yang angkat kaki di atas meja misalnya. Itu juga gak sopan. Itu contoh pelanggaran norma kesopanan.
Selanjutnya yang terakhir ini adalah norma hukum. Norma hukum ini adalah peraturan yang timbul, yang dibuat oleh penguasa atau negara. Ya, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipaksa oleh alat-alat negara. Apa itu alat-alat negara? Alat-alat negara di bidang hukum itu ada polisi, ada kejaksaan. Nah, itu ya, itu adalah alat-alat negara di bidang hukum. Sipir, hakim, itu adalah alat negara. Jadi hukum itu sifatnya memaksa. Ya. Sifatnya hukum itu memaksa. Jadi ketika orang sudah dihukum ya harus ikut. Nggak bisa nggak ikut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin kesempatan kali ini cukup sampai di sini karena saya juga tidak mau membebankan kalian terlalu banyak. Jadi intinya kalau kita belajar norma itu kita belajar aturan. Aturan dibuat untuk menjaga ketertiban. Apabila aturan itu dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Itu aja sih intinya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Jangan lupa untuk kalian absensi dan juga untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.